sore kawan-kawan semua, teman-teman Wow Bubble Speak Up. Kita di suasana yang berbeda kali ini. Biasanya malam hari, kemudian di dalam studio. Kali ini kita hadir sore hari dan di luar, tepatnya di sebuah perusahaan air minum, namanya Bolesa, yang mungkin bagi kawan-kawan sudah familiar dan mengkonsumsi Bolesa setiap hari. Karena saya sendiri kalau berbelanja ke toko, kalau mau beli air minum pasti ngomongnya Bolesa. Dan hari ini memang kita akan mengulas tentang bagaimana bisnis air minum bisa bertahan dan bisa survive di tengah pandemi. Kita akan mengulas juga bagaimana memulai usaha ini dari awal dan jatuh bangun perusahaan ini seperti apa, terutama perusahaan air minum. Dan di sini sudah hadir bersama kita narasumber yang owner Bolesa, Ibu Suhung atau Melvina Rusli. Selamat sore Ibu. Sore Muri. Ya, apa kabar ini Bu? Ya syukurlah baik-baik saja. Baik saja ya. Ya. Tadi ada kesibukan sepertinya. Iya Sibuk betul. sekali ya. Di tengah pandemi ini nggak khawatir itu Bu ya? Ya lumayan Betul. khawatir juga. Jaga jarak, Iya. ya kan, pakai masker, cuci Benar. tangan, Iya, ya sih. jangan mobilitas dikurangi. Mobilitas dikurangi. Biasa Iya. sangat sibuk, sekarang lihat-lihat dulu Lihat-lihat. penting apa enggak gitu ya. Betul. Iya. Lihat dulu perlu atau tidak. Jadi Iya. ngumpul-ngumpul nggak lagi. Ibu Sung ini mungkin bagi beberapa kita kurang begitu terdengar ya Bu ya namanya. Termasuk saya sendiri baru beberapa tahun terakhir ini tahu, oh ternyata pemilik Bolesa itu ownernya adalah seorang perempuan itu Ibu. Ibu ini memang karena tidak mau diekspos, tidak mau terkenal, atau memang ya udah saya di belakang layar aja gitu, di belakang ini. Saya jujur aja sebenarnya lebih suka di belakang layar, Hmm, ya kan, nggak usah banyak orang kenal saya. kenapa Gitu. itu Bu? Lebih enjoy ya, kayak kalau nggak dikenal orang. Bukannya kita tampil tuh orang bisa kenal, nanti bisa apa ya, bisa mengangkat juga bisnis kita itu bukan Bu? Kalau orang tahu, oh nanti Bu Sung pemilik Bolesa, nanti teman-teman yang ini yang nggak tahu kan bisa ngangkat juga kan. Mestinya seperti itu sih, Iya. ya. Tapi saya kebetulan juga seorang guru, jadi karena seorang guru kan juga banyak murid-muridnya, Iya. ya kan. Nah mudah-mudahan dari murid-murid juga mengenal dengan Bu Suhung, dengan Bolesanya. Siapa tahu dari mereka Bolesa bisa lebih dikenal gitu Lebih lah. dikenal Yang penting lagi. Bolesanya yang dikenal, bukan Bu Suhungnya yang dikenal. Oh iya, produknya. Tapi Produknya. bagusnya dua-duanya juga dikenal ya Bu ya. Kalau boleh tahu, sebelum merintis Bolesa, aktivitas Ibu apa ya Bu ya dulu-dulunya gitu? Dulu-dulunya saya ini sebenarnya adalah seorang karyawan di suatu perusahaan, ya. CV Diesel Power Utama yang bergerak di bidang supplier ke Timah. Tapi sejak tahun 96 saya nggak kerja lagi di situ karena saya udah merintis untuk bergerak di bidang sosial, yaitu untuk membuka sekolah. Ya, sekolah SMK Bakti itu awalnya. Di Pangkal Pinang ya. Ya, di Pangkal Pinang. Terus Bu, selain itu kan pas masa-masa krisis ya. Tahun 96 ya? betul. Menjelang krisis moneter ya Bu ya. Ya. Artinya kenapa Ibu berani untuk, artinya yang Timah itu masih di Bangka ya, enggak di luar, perusahaan distributor itu? Enggak, masih di Bangka. Masih di Bangka ya. Ya. Ya, kenapa Ibu memilih untuk keluar, padahal orang lain kan nunggu-nunggu pas krisis itu, ya bertahan dulu lah, saya masih butuh kerja gitu kan. Pada saat itu belum krisis loh. Iya, belum. Muri. Tapi kan sudah ada kelihatan Tahun 96 karena pada waktu itu saya mau fokus gitu loh. Fokus untuk membuka sebuah sekolah, yaitu yayasan. Ya, Yayasan Pendidikan Bakti Bangka waktu itu. Iya. Jadi akhirnya karena terlalu fokus, jadi akhirnya pekerjaan takut terlewatkan, maksudnya nggak bisa bekerja dengan baik. Jadi saya mengundurkan diri. Jadi keenakan di yayasan dan di bidang pendidikan itu. Iya, karena mesti fokus, mesti izin-izinnya, awal mulanya gitu. Jadi kan mesti persiapan gedungnya, semua itu butuh pemikiran. Oleh karena itu pada waktu itu saya memutuskan untuk berhenti kerja, lebih fokus dalam pendirian SMK Bakti. Waktu itu saya dibantu oleh almarhum Pak Abdullah Emnu. Ya, almarhum Pak Abdullah Emnu ini adalah kepala sekolah waktu itu Semea. Semea Negeri. Dulu namanya Semea, bukan SMK. Ya, Muria. Nah, oleh karena itu pada waktu itu
saya tertarik, sudah kenal dengan Pak Abdullah MNu almarhum ya, beliau yang membantu waktu itu. Jadi kami pergi berdua sama dengan anaknya juga ya untuk meminta izin proses daripada pendirian SMK Bakti. Itu awal mulanya saya bergerak di bidang pendidikan. Pendidikan ya. Sampai sekarang masih ya Bu ya? Masih. Dan ngajar juga di situ? Enggak? Saya baru 2 tahun terakhir ini tidak mengajar lagi. Kenapa itu? Padahal ngajar kan enak, bagi ilmu juga, dapatnya anak-anak juga. Kalau kita ngajar itu ngelihat anak-anak sukses itu senang ya Bu ya, kebanggaan kalau guru itu. Kebetulan istri saya juga guru. Oh ya? Jadi kalau dia ngelihat lulusannya itu berhasil atau kuliah lagi, senang deh. Guru di mana kalau saya boleh tahu? Saya lagi yang bertanya nih. Di SMA 1 Merawang. Oh, SMA 1 Merawang. Oh ya. Baik, tadi sedikit mungkin sebelum aktivitas Ibu memulai, kita kembali ke topiknya Bu, terkait dengan air minum ini. Ide awal bikin Bolesa ini dari mana Bu? Ide awalnya? Jadi begini ceritanya. Itu kan kalau saya cari ya di referensi dari sebuah buku katanya itu ya. Wah, ini dari buku ini kemudian menjadi inspirasi bagi Ibu. Udah bikin air minum namanya Bolesa gitu. Iya. Betul ya Ibu ya? Betul. Jadi ceritanya begini, pada waktu itu ya, saudara yang ada di Jakarta, dia adalah seorang yang distributor untuk mesin-mesin air. Nah, dari awal mulanya seperti itu. Jadi berpikir bahwa di Pulau Bangka ini belum ada yang membuka air minum. Jadi pikir suatu bagus juga ya sebenarnya kalau kita mendirikan ini. Tetapi dulu ketika masih muda waktu itu rasanya masih ragu-ragu gitu, mau atau tidak ya, bisa laku atau tidak ya, itu kan yang ada. Kemudian saya ini adalah orang-orang yang suka bertanya kepada orang lain gitu loh. Kalau saya mau buka air minum ini, menurut pendapat kamu apa? Jadi dari semua pertanyaan itu ada pro dan ada kontra. Ada positif, ada yang negatif. Iya, ada yang mengatakan nggak usah lah buka air minum, orang Bangka mana minum air minum, beli ya, mereka ambil di Perigi, Perigi kan sumur kan, tinggal masak, nggak usah beli ya kan. Tetapi itu pikiran mereka. Tetapi ada juga yang berpikir, wah bagus kalau kamu mau buka. Jadi karena adanya pro dan kontra demikian ya, aku baca sebuah buku ya kan. Pertama, buku itu mengatakan ada rencana tetap tinggal rencana kalau tidak dilaksanakan. Benar. Ya, jadi kita banyak bikin rencana-rencana, tapi kita nggak melaksanakannya. Nggak ada eksekusi. Akhirnya apa yang terjadi? Ya tetap tinggal rencana, ya kan? Nah waktu itu satu. Kemudian saya baca buku ada sebuah cerita, ya. Cerita apa? Yaitu ada 2 orang salesman, ya. Ini cerita nih. Disuruh oleh pimpinannya, bosnya untuk pergi memasarkan. Yang pertama ya, disuruh memasarkan sepatu ke Afrika. Yang satu orang pergi lihat. Dia lihat, wah di sana nggak ada orang pakai sepatu. Dia pulang, dia bilang, aduh pesimis kan? Susah jualnya, ya kan? Kemudian bosnya suruh lagi 1 orang lagi. Setelah dia pergi lihat, wow tidak ada orang yang pakai sepatu. Kalau bisa aku jual sepatu di sini dan semua masyarakat pakai sepatu, berapa omset penjualanku? Ya kan? Dia pulang, dia katakan kepada pimpinannya, wah bagus, dia bilang, ya kan, prospek ini, ya. Nah dari membaca cerita seperti itu, ya, terinspirasi oleh kami, ya, mengatakan, wah di Bangka ini belum ada yang mendirikan air minum, ya, air minum dalam kemasan. Coba kalau kita buka. Berapa banyak orang yang mau minum kayak sepatu tadi Bu ya, karena sepatu itu karena pemikiran kita sudah positif, bukan negatif lagi. Nah itu awal mulanya membaca dari sebuah buku. Bu, tanggal 16 Agustus 99 ya, itu ada yang spesial dengan tanggal itu Bu? Sebenarnya kalau dikatakan spesial enggak ya, hanya kebetulan pada saat itu semua persiapan sudah ada. Jadi kita memilih untuk 16 Agustus karena biasanya kan 18 Agustus itu kan suka pawai ya. Itu sebenarnya. Tetapi enggak lah,
karena pada prinsipnya, pada dasarnya karena memang sudah matang sudah persiapannya. siap. Kebetulan pas Pas. Agustusan. Iya gitu. Nggak ada yang spesial, tapi memang sudah rencananya sudah mulai kapan ya Bu? Tahun 99 sebelum, udah berapa tahun sebelum itu ya? Sebenarnya tahun 96 itu sudah beli lahan ini, ya. Gitu. Kemudian persiapannya, izin-izinnya. Nah, itu kan saya buta sama sekali sebenarnya. Tapi pada waktu itu pemerintah Kota Pangkal Pinang, pada waktu itu wali kotanya Pak Sofyan Rebuin. Kemudian bagian ekonomi, perekonomiannya adalah Bu Yang Hasbani. Mereka adalah orang-orang. Kemudian waktu itu sekdanya, kok saya nggak salah, Pak Sarum ya. Saya lupa Pak Sarum sebagai apa waktu saat itu. Tetapi beliau kayaknya mendukung sekali gitu. Pada saat itu kita masih bukan bubble, bukan provinsi bubble, tapi masih di Sumsel. Nah, ketika itu minta izin-izinnya harus lewat Sumsel. Jadi karena bolak-balik ke Palembang, Pangkal Pinang. Cuman sekali sih ya, karena Bu yang nemenin. Jadi dari pemerintah kota untuk mendukung kita, ya saya dibantu oleh Bu Yang Hasbani pada saat itu. Kita berdua berangkat ke Palembang untuk memproses izinnya. Tahun 96. Waktu itu 97 kok saya nggak salah. Berarti cuma 2 tahun ya Bu ya? 97. 2 tahun kurang ya? Ya. 2 tahun kurang. Dari situ. Jadi pemerintah kota pada saat itu betul membantu sekali. Jadi memang kita nggak bisa kerja sendiri ya Bu ya? Dalam harus melibatkan orang dan baik dengan orang itu kan. Bu, ada yang bertanya, Bolesa itu apa sih panjangannya? Nama Bolesa itu kenapa Ibu milih nama Bolesa gitu? Jadi begini ceritanya. Sebenarnya awal mula bukan namanya Bolesa, tetapi namanya adalah Puresa. Puresa, ya. Pure jadinya, murni sebenarnya pada saat itu. Tetapi sebelum kita melakukan satu merek, kita sudah minta dulu merek dagangnya. Jadi sesuatu sebelum memulai usaha bisnis itu, kalau kita memang mau punya merek, kita harus daftarkan dulu. Daftar ke kerja apapun juga, ya. Supaya apa? Supaya kalau ini berkembang, kita sudah punya. Punya cipta kita ya. Sudah punya kita gitu loh. Seperti ini, ya kan? Seperti ini. Silakan minum kalau mau minum. Saya coba. Sekalian ini. Saya coba. Bukan coba sih, memang sudah sering. Sudah sering ya. Tiap hari di rumah minumnya Bolesa. Terima kasih Muri. Kalau galon habis ya nyetok yang kayak gini Bu, yang cup, yang gelas ya. Yang gelas ya. Aduh. Kalau nggak salah Bolesa boleh rasanya gitu ya. Bener ya? Jadi ceritanya tadi ya kembali ya. Akhirnya sudah ada yang punya Puresa itu. Hak ciptanya, merek udah ada yang punya. Jadi kita kan nggak bisa mencaplok orang punya. Ya, itulah gunanya kalau kita mau memulai suatu usaha atau bisnis, kalau punya merek, didaftarkan, kita daftarkan dulu. Haki. Nah, jadi akhirnya karena sudah ada yang punya, kita bingung mau merek apa ya. Nggak taunya mama mertua saya ngomong, udah aja Bolesa katanya. Bolesa katanya, boleh rasa. Gitu ceritanya. Akhirnya justru dari keluarga. Dari keluarga. Ya, jadi akhirnya kita mengajukan. Akhirnya jadi deh Bolesa. Nah, untuk mengetahui kita sudah mempunyai hak merek belum? Ini tertulis R. Di atas tulisan ini ya, di atas logonya ya. Ya, logonya itu ada berarti R. Itu artinya kita sudah mempunyai. Dan ini nggak bisa diklaim oleh orang lain. Siapapun yang mungkin ngemodif ini tetap bisa kita gugat ya Bu ya, secara hukum. Baik Ibu, kalau dari awal pendirian Bolesa ini berapa orang Bu yang kerja di sini? Apa Ibu sendiri sama suami atau keluarga aja, atau memang ada yang bantu yang lain? Waktu itu kita totalnya ada kira-kira 10 orang ya. 10 orang? Iya. 10 orang. Itu pun nggak laku ya. Jadi kita karena belum laku pertama kalinya. Pertama kali yang cup ini atau belum langsung ada, botol? galon dulu. Galon. Iya. Galonnya udah galon sendiri ya, dicetak sendiri, ada brand. Beli. Masih polosan. Masih polos gitu. Artinya tapi dari luar Jakarta. Iya. Nah, waktu itu jualnya susah. Jualnya masih di Pangkal Pinang? Masih di Pangkal Pinang, artinya di Pulau Bangka lah. Ke toko-toko atau ke toko-toko ya, ke rumah. Ibu juga ikut
jual dulu ya. Ya, bawa mobil sendiri, bawa nawarin. uang. Banyak yang nolak atau Waktu itu kita memberikan suatu penjelasan lah ya. Ya, karena penjelasan rata-rata ambillah walaupun sedikit. Mungkin gitu, merasa nggak enak iya. kali ya. Iya. Coba dulu, siapa Coba tahu dulu, ini. ya, waktu Iming-imingnya apa Bu? Nanti kasih mereka ambil 10 bonus 1 galon atau enggak, waktu enggak itu ya? enggak ada apa-apa. Berapa Bu harganya pas itu? Pas Waktu itu 4.000 kok saya. 4.000. Ya. Sekarang sekarang mungkin 9.000 di ya? toko-toko orang jualnya 10.000 kali. 10.000, 9.000, 10.000. 10.000. Iya. Ya. Di 4.000 zaman itu tahun 99. Iya, sedikit sih signifikannya kenaikannya sih. Itu ceritanya. 10 orang itu di Kerjanya- sini. Ya, di sini. Oh, di sini. Pabrik itu masih kecil banget. Pabriknya. Kemudian nggak ada kerjaan. Kerjanya apa? Kerjanya nyapu rumput. Ya 10 orang gitu. Keliling-keliling kalau ini ya. Tapi kalau yang di luar, tapi kan produksi udah Iya. selesai, nggak ada kerjaan lagi, barang nggak laku. Jadi nggak laku ya kerja apa? Ya Kalau- udah nyapu rumput aja. Waktu Kalau air itu. ini kan apa ya, karena dikonsumsi kita juga perawatannya mesti maksimal, kemudian kontrolnya juga ini. Pada saat itu memang kita cek dulu atau seperti apa Bu? Oh mesti. Mesti ya. Jadi air itu sudah pertama kali bahan bakunya kita harus cek. Bahan bakunya masih di tempat lama yang sekarang atau sudah ganti Bu? Sudah ganti. Sumber air bakunya. Sudah ganti. Dulunya di mana Bu ya? Di daerah sekitar sini juga, tapi hanya di sekitar ganti sini titiknya aja ya berarti ya. ya. Titiknya Tapi aja. itu ganti kenapa? Apa sumbernya jelek atau kurang? Enggak, bukan. Karena memang Kurang sesuai dengan standar ya? Enggak, bukan kurang sesuai karena sudah debitnya yang Oh, kurang debit bagus. airnya. Ya, bukan kurang bagus, kurang banyak. Kurang banyak ya. Karena sekarang pesanannya juga lumayan. Kalau boleh tahu berapa Bu jumlah armadanya kalau boleh cover area lah. Kalau untuk Pulau Bangka ini? Untuk Pulau Bangka ini ya sekitar 20 dah. 20 ya. Ya. 20 armada. 20 armada. Sampai ke Belitung nggak Bu? Enggak. Enggak ya? Enggak. Tapi Belitung ada, yaitu untuk Honda. Kayaknya ada nggak Honda di sini ya? Oh, mereka momen ya. Pesan gitu ya, seperti ini. Ini kan ada gini ya, saya jelasin. Jadi ada merek. Yang ini seperti ini yang Yamaha. Yang itu iya. yang Honda kalau saya nggak salah. Ini rumah sakit umum. Rumah sakit umum. Provinsi. Ya. Kemudian itu ada Honda kayaknya itu ya. Satu ini iya, kayaknya. ini Honda. Otak-otak juga ada. Kok bisa nyetak langsung sama merek Bisa. mereka? Ini permintaan gitu lah. Permintaan berapa ini berapa? Jadi berapa untuk ininya? Jadi mereka minta umpamanya boleh produksinya untuk Yamaha. Itu untuk Honda. Untuk internal Ya kan? jadi ya. Untuk rumah sakit umum provinsi. Jadi kita memberikan ini. Bu, kalau bikin kayak gini ada kortingnya atau memang harganya lebih mahal atau? Sebenarnya harganya nggak lebih mahal, tetapi ininya pengambilannya harus ada batasnya. Oh, minimal berapa? Minimal gitu berapa? Ya. Karena by order ya. Ya, karena by order. Nah, seperti ini kan. Nah, ini mereka mempunyai hak merek sendiri. MD-nya, merek dagang sendiri. Jadi nggak sama. Jadi boleh mempunyai merek dagang sendiri. Iya. Ketika kita mencetak yang namanya Yamaha atau Honda, mereka mempunyai merek dagang sendiri. Jadi tidak sama dengan merek dagang kita. Tapi kita mengajukan kepada BPOM gitu. Dan ini juga kayaknya nggak dijual bebas ya untuk enggak. konsumsi Untuk internal ya. konsumsi Paling untuk sendiri. tamu atau Ya, acara-acara. atau mereka membeli ini memberi kepada orang lain. Iya. Gitu loh. Untuk Ya, inilah untuk untuk- internal kegiatan momen. Mm-mm. Bu, kalau untuk ini kan sudah ini ya. Kami mencatat Bolesa ini banyak dapat penghargaan. Saya baca ini. Salah satunya sponsor kegiatan lingkungan pengibaran bendera di Bukit Maras, kemudian lintas Bukit Betung, pemilihan Putri Pariwisata Babel juga terlibat, kemudian ada Sungai Liat triathlon, duathlon, juara perusahaan menengah berprestasi, kemudian ada tingkat nasional itu untuk kategori bronze, penghargaan GKM IKM. Kalau menurut Ibu dari semua penghargaan ini, mungkin banyak sekali yang belum saya bacakan ini, arti dari penghargaan ini apa Bu? Kita sebenarnya adalah suatu perusahaan
ya, yang juga peduli, ya, peduli dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Iya. Nah, itu adalah kita memberi sponsor gitu kepada mereka. Jadi mereka memberikan kepada penghargaan itu merupakan suatu kebanggaan bagi kami, tetapi kebanggaan tersendiri bagi perusahaan. Artinya kami bisa ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan mereka. Itu free Bu kasih atau free ya? Ya. Jadi memang kalau boleh saya ya berperan aktif dengan terutama tema-tema lingkungan, kegiatan lingkungan Ibu sangat care ya Bu ya. Maunya sih begitu ya. Maunya jangan tersombong ya. Tapi Putri Indonesia tadi asik juga Bu, produk lokal yang bisa gaung di suatu event pemilihan Putri Indonesia. Bolesa kan lumayan juga nendangnya, istilah itu promosinya cepat itu. Iya. Maunya kita seperti itu ya. Iya. Muri ya. Kembali ke tadi ya Ibu, mulai kalau air minum seperti kata Ibu awal itu nggak laku, banyak yang nolak lah. Gimana jualnya kalau toko-toko kan orang masih bingung, apalagi galon harus nyiapin tempatnya, dispensernya dulu. Pak dulu tuh masih pakai apa, guci ya, taruh itu jual. Riset awal Bolesa ini kalau boleh tahu Ibu sendiri atau ada partnernya yang melakukan riset? Oh kita harus jual ini dan ini bakal laku ini, kalaupun ada ditolak pasti laku. Itu riset awalnya itu sebenarnya kalau mengenai riset awal ya, itu galonnya awal mulanya memang susah, tetapi ya setelah kita produksi cup ini ya, dulu kita tahu kan kalau orang pesta-pesta semuanya rata-rata pakai gelas, ya kan. Tapi setelah kita produksi ini 1 tahun kemudian, tahun 2000-an ya, 2000 lah, ya 1 tahun kemudian ya, 1 tahun ini nih ternyata lebih diminati. Kenapa diminati? Karena banyak orang yang pesta. Jadi banyak orang pesta, orang mesti pakai ini. Mereka nggak mau repot-repot lagi ada untuk ribet, pakai gelas cuci lagi, pecah lagi. Itu jadi akhirnya kita mulai produksi cup ini. Oh justru yang cup yang kemudian meledak penjualannya penjualannya waktu itu ya. Tetapi tahun, saya nggak salah tahun 2005 atau apa, kita kayaknya krisis minyak tanah, yang orang mau antri-antri, nggak tahu kalian usia berapa, mereka yang milenial ya, pokoknya 2005 saya masih kuliah. Masih kuliah kan pada saat itu, kalau saya nggak salah 2005 minyak tanah itu susah dicari, orang mesti antri, kemudian gas mahal, ya akhirnya LPG masuk Ibu tuh mahal. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka pikir daripada ngantri itu lebih baik udahlah beli galon Bolesa aja, minum aja Bolesa. Daripada apa yang jerengai katanya. Jerengai daripada itu ya lebih baik. Bener, langsung praktis. Nah, dari situ baru mulailah orang mengenal yang namanya Bolesa ini. Dulu itu memang Pangkal Pinang dulu, yang setelah Pangkal Pinang areanya baru ke Sungai Liat atau enggak, udah ke Sungai Liat juga. Oh, langsung dari Pangkal Pinang langsung ke Sungai Liat ya? Ya. Semuanya udah tercover ya Bu ya, awalnya itu ya. Awalnya ya. Bu, modal awalnya kalau ini kok berani Bu ya bikin? Karena kan kita tahu perusahaan air minum apalagi yang nasional sudah banyak yang masuk ke daerah ya. Kok Ibu berani? Modal awalnya dari mana Bu? Ibu apa patungan sama teman atau apa? Enggak. Itu semua modalnya dari papa mertua. Gitu ya. Yang kebetulan pada saat itu mendukung sekali dengan adanya ini. Ya, karena kepercayaan yang beliau berikan kepada kita. Ya, jadi perusahaan ini bukan punya saya sendiri, ini punya keluarga. Oh, iya. Ya kan? Tapi Bu, generasi pertamanya itu yang ngerintis ya. Ya. Kami, artinya saya sama almarhum suami yang sama-sama merintis perusahaan ini. Ya, saya sama almarhum suami saya waktu itu. Bu, pesan papa mertua sama Ibu pas ngasih ini saya kasih modal, pesannya apa Bu? Karena kan nggak semua, apalagi menantu kan, ngasih uang untuk buka bisnis takutnya nggak jadi. Justru waktu itu cuman pesannya kamu harus bantu baru saya mau, dia bilang waktu itu. Bantu dalam hal, maksudnya dia baru mau mengeluarkan modal kalau saya yang bantu suami saya, almarhum suami saya. Oh gitu, terlibat juga ini apa? Bantu suami, almarhum suami biar bisa sama-sama ini. Dia sama-sama gitu loh, dia sama-sama. Nah akhirnya waktu itu saya bilang ya saya akan bantu waktu itu. Dan itu terbukti sekarang ya, siapa yang nggak kenal Bolesa ya Bu ya. Pesta Bolesa. Bukan kenalnya, tapi mesti mengkonsumsi. Iya,
kenal dan Si. pakai Yang dan pakai, minum ya minum gitu karena loh. kalau ke toko-toko itu mau beli air minum apa aja pasti nyebutnya beli Bolesa. Beli Bolesa. Ke supermarket kemana tolong beli Bolesa dulu. Beli Bolesa. Iya pasti itu yang ini karena memang apa ya sudah melekat Udah ya. mindset, udah di sudah sininya ya ini. bahwa oh ya. Bi beli Bolesa berapa ini nggak ada Bolesa kok nggak ada pasti gitu kan nanya kan ya udah. Oke, kita akan break dulu. Tadi mungkin sedikit ngupas tentang bagaimana Ibu Suhung ini memulai usahanya. Kemudian Bu, kalau boleh tahu sebelum break ada ini saya lihat nih ada yang di kotak, ada yang galon, kemudian ada cup. Ada berapa varian Bu kalau boleh saya ini? Ada galon, cup 250 mili. Kemudian ada yang mini botol 330 mili, kemudian ada yang 600 mili sama yang 1500. Bu, kalau yang botol ini kenapa ada tiga ukuran ya? Kenapa memilih ada 3 ukuran, yang kecil, yang sedang, kemudian yang agak gede saat? Iya, karena itu tergantung daripada konsumennya ya. Ada yang suka yang gini, yang gede, ya kan? Yang pertama kali dibuat yang mana Bu? Yang besar apa yang? Yang 600 mili. Oh yang sedang itu yang paling laku ya, yang pertama ya. Yang ini. Kemudian yang ini, yang 1500. Oh yang kecil ini yang bontor ini terakhir ya? Ya. Kenapa Bu yang terakhir Bu? Yang terakhir karena kebiasaannya itu di hotel-hotel kalau begini kan terlalu gede. Kan? Oh tanggung. Ya. Oh yang buat di hotel-hotel, masuk ke hotel juga berarti. Keren. Kita akan break mungkin 3 sampai 5 menit. Setelah ini akan ada satu lagi narasumber, kebetulan orang kepercayaan dari Ibu Suhung yang akan hadir bersama kita, Ibu Diana. Beliau adalah kepala bagian quality control, jadi yang melihat dan mengecek sudah layak atau belum air minum Bolesa dikeluarkan untuk masyarakat. Sehat lagi.
Oke, kita kembali lagi. Mungkin tadi ya break dan ada satu orang narasumber lagi, Ibu Diana Busung. Boleh kenalin nih, Ibu Ya. Diana ini apa sih sebenarnya di sini Iya. sebagai sebagai apa gitu? Kenangan dengan Bu Diana. Bu Diana ini udah dari awal berdirinya Bolesa ini. Yang Beliau 10 orang itu kata Ibu itu ya? salah satu. Iya. Itu sekarang beliau adalah sebagai quality control. Ya Diana ya, Iya. masih ingat ya kita cabut rumput? Iya, masih ingat awal-awal apa ya, perusahaan berdiri belum banyak yang minat ya Bu ya. Jadi aktivitasnya itu. Bu, kalau Ibu memilih karyawan apalagi orang dekat seperti Ibu Diana ini, yang paling Ibu perhatikan itu apa, Bu? Memilih karyawan yang atau orang kepercayaan itu dari mana Ibu ngelihatnya? Dari kejujurannya kah atau santunnya atau Saya tahu ya Bu. sampai Ibu percaya sampai sekarang itu dari tahun Karena 90-an? prinsip dalam memimpin satu perusahaan itu adalah kita harus percaya. Kepercayaan yang kita bangun kepada mereka, ya, itu yang membuat mereka akan bekerja lebih baik lagi. Ya, begitu kan Diana? Ya. Oleh karena itu, karyawan kami yang di sini semuanya rata-rata adalah karyawan lama, ya Diana ya. Jadi staf-stafnya adalah semuanya udah hampir dari awal berdiri perusahaan ini sampai sekarang. Bu, kalau zaman pandemi ini kan COVID ya, banyak perusahaan yang merumahkan itu atau yang karena kesulitan survive perusahaannya, akhirnya perusahaan karyawannya yang jadi korban. Di Bolesa gitu nggak Bu? Tapi kita enggak ya Diana ya, bersyukur kepada Tuhan ya bahwa kita masih tetap baik walaupun penurunan iya drastis, tapi kita berusaha bagaimana supaya karyawan tetap survive. Itu yang ada yang kami memperhatikan kepada karyawan. Ya. Ya, Bu Diana boleh tahu nggak kerjaan Ibu sebagai quality control di Bolesa itu ngapain aja sih Bu? Ya pertama-tama memang quality control tugasnya untuk menjaga kualitas ya daripada produk. Jadi sebelum produk itu kita keluarkan, terlebih dahulu harus kita tes dulu ya. Jadi dari fisika, kimia, parameternya ya, fisika, kimia dan mikrobiologinya itu harus kita cek dulu. Kemudian setelah hasilnya baik, itu baru bisa kita keluarkan produknya. Tahapannya ada berapa tahap Bu? Mungkin dari sumber airnya sampai kemudian dikemas dan disiap jual itu seperti apa tahapannya? Jadi kalau untuk tahapnya pertama dari kita dari ada air sumber ya, air baku. Kalau kita nyebutnya air baku ya, ya, sumber air baku. Dari air baku. Kemudian setelah itu kita ambil sampelnya dan kita cek juga 3 parameter itu. Nah setelah itu kita baru ngambil ke air setengah jadinya, air yang sudah melalui proses-proses itu ya, air setengah jadi namanya. Nah itu pun di situ kita ambil juga sampelnya, kita ambil sampel dan kita cek juga seperti itu 3 parameter itu yang fisika, kimia dan mikronya. Kemudian setelah itu baru ke proses produksinya, pengemasannya. Iya pengemasannya itu kita cek dan juga pada saat di lapangan pun selain itu ada juga kita sampel yang per 6 hari juga kita punya kayak gitu kan. Nah kita selain itu juga di pasaran juga kadang-kadang kita ambil juga sampel kita buat kita cek juga ada nggak perubahan daripada kualitas kita seperti itu. Bu ini kan ada tanggal kadaluarsanya itu ya. Berapa lama sih Bu tahannya kalau untuk air minum ini dari mulai dibuat diproduksi ya? Sebenarnya yang namanya air minum itu nggak ada air putih ya, sebenarnya itu nggak ada kadaluarsanya. Cuma karena di sini kan udah bercampur dengan kemasan kan, ada plastik di sini, jadi kita ambilnya 2 tahun. 2 tahun ya. Jadi tahun. Menjaga juga, jaga-jaga jangan sampai nanti rusak. Iya, seperti itu. Itu kalau kami cari informasi, Bolesa ini pH-nya tidak mendekati 7 tapi 6,3 dan ini sudah kategori demineral. Demineral tuh apa Bu, boleh dijelaskan? Nah itu kadang masyarakat sebagian masyarakat sebetulnya ya memang belum sangat familiar demineral kayak gitu. Apa sih demineral gitu kan? Nah jadi Bolesa dikenal dengan nama demineral kan. Nah itu proses yang nama demineral itu sebenarnya pengurangan daripada mineral. Nah, pengurangan dari mineral. Nah, kenapa dia pH-nya ada juga hubungan dengan pH ya itu ya. Itu sebenarnya itu dari kita punya peraturan. Kita kan di sini kita dibawa dari Permenperin. Dengan peraturan Permenperinnya bahwa itu nomor 78 tahun 2016 itu kan
bahwa air minum dalam kemasan dibagi atas 4 klasifikasi. Jadi berdasarkan teknologi yang digunakan. Ada 4, yaitu pertama air mineral, kemudian air demineral, kemudian air mineral alami dan air embun. Nah, itu berdasarkan teknologi yang digunakan. Nah, kebetulan Bolesa menggunakan proses teknologi sistem reverse osmosis ya Bu ya. Nah, itu jadi yang namanya sistem reverse osmosis kan proses menggunakan penyaringannya dengan sistem membran semi permeable, jadi dengan pori-pori 0,004 mikron ya, dengan satuan mikron kan, itu kan udah sangat kecil sekali. Jadi baik bakteri, kemudian virus dan logam-logam yang lainnya itu tidak akan tembus kalau udah melalui membran itu. Jadi makanya mineral-mineral yang ada, mineral ikutan yang ada di dalam air tadi ya, dalam sumur bor itu tidak akan tembus di membran itu. Makanya ada pengurangan dari membran. Nah, disitulah dinamakan demineral. Nah, untuk pH tadi sebetulnya kalau untuk masing-masing klasifikasi dari air tadi kan ada demineral, ada mineral itu memang sudah ada standarnya sih. Sudah ada dari standar dari SNI-nya seperti itu. Nah, kalau untuk demineral sebenarnya 5 sampai 7,5. Nah, tapi ini udah tinggi Bu, udah 6, itu udah bagus sekali pH-nya. Udah memenuhi standar. Cuma kan kadang-kadang masyarakat berbicaranya lain ya. Nah, itu dulu waktu saya ingat ya, waktu pertama kali disosialisasikan Bu, waktu di Padang, waktu saya ke Padang itu saya pernah nanya ke ke bagian narasumbernya gitu kan. Saya tanya, kok kenapa pH-nya kok buat demineral kok 5? Saya bilang gitu kan. Nanti masyarakat gimana? Saya bilang kan karena mereka udah 5 gitu kan, airnya asam atau gimana seperti itu ya. Nah, itu kan terus narasumbernya ngomong seperti ini. Bu, itu kan sudah kita sudah dilakukan suatu mungkin mereka sudah ada ahli-ahlinya ya, ahli-ahlinya makanya mereka menentukan pH itu misalnya buat kesehatannya, buat keamanannya, buat konsumen, kemudian buat keselamatannya, itu kan sudah ada para ahlinya. Jadi sudah diuji ya, lah. Memang ada standarnya seperti itu. Dan untuk angka konsumsi aman mungkin ya Bu ya. Aman. Jadi itu. 5 sampai 7 itu paling bagus yang 7 ya, 7. Sebenarnya kita makanya berdasarkan klasifikasi airnya itu. Kalau kita kan demineral, jadi 5 sampai 7,5. 5 sampai 7. Iya. Jadi kalau selama masih ada dalam tahap ring itu masih bagus. Masih aman. Kecuali kalau di bawah itu. Sistem reserve osmosis. Iya. Kalau nggak salah Bolesa pertama kali untuk menerapkan itu ya, teknologi itu di Bangka Belitung ya Bu ya. Kayaknya kalau di Bangka Belitung saya sih baru tahunya saya sudah tahu di tempat yang lain ya. Saya tahunya kita ya. Kenapa memilih itu Bu? Bu Sung, kenapa memilih pakai sistem reserve osmosis ini? Karena pada waktu itu yang menjadi distributor agent reverse osmosis itu adalah family yang ada di saudara yang ada di Jakarta. Sudah itu mengingat bahwa sumber air kita banyaknya mineral-mineral yang tidak berguna bagi tubuh kita, yang ingat ya, yang tidak berguna bagi tubuh kita, maka kita memakai reverse osmosis ini, sehingga makanya bukan sesuatu yang mengatakan bahwa pH. Jadi masyarakat itu hanya pH, tetapi apakah mereka mengenal yang namanya demineral? Bukan, maksudnya pH-nya, maksudnya parameter yang lain. Ya kan banyak kan parameter yang lainnya. Ada fisikanya, kimianya, ada mikrobiologinya, itu kan harus diperhatikan masuk juga. Kenapa kata Ibu tadi penyaringannya itu berapa mikron kan kayak gitu. Saya juga baru tahu Bu, ternyata ada. Iya, karena mineral itu kan kita dapatkan juga dari makanan ya, dari tumbuhan, buah-buahan. Dan juga kalau kita kekurangan dari mineralnya kita kurangi juga baik untuk kesehatan kita, buat kerja ginjal kan, biar lebih ringan kerja ginjal kita seperti itu. Jadi ya semuanya kan tergantung dari kondisi tubuh kita masing-masing ya, seperti itu. Ya, jadi Ibu boleh tambahkan ya. Oleh karena itulah jadi masyarakat itu selama ini pH-nya, tetapi kan itu sebenarnya sudah ada kita namanya SNI, ya. Kita sudah punya BPOM, ya dari kesehatan, ya kan. Jadi ISO, kita ISO, ya halal, semua itu kan dicek kan. Artinya semua itu diperiksa, ya, ditinjau oleh mereka, gitu loh. Artinya kita nggak semena-mena kita, karena setiap 1 tahun sekali kita diperiksa, apakah memenuhi syarat atau enggak, ya kan? Jadi semua
apapun yang ada di Bolesa ini semuanya sudah memenuhi standar. Jadi jangan khawatir, jangan ragu-ragu untuk minum Bolesa, gitu. Iya. Tapi masih ada yang nggak suka, Bu. Kalau Ibu ngeliat ini persaingan bisnis atau apa ya, Bu ya? Ibu yang udah jawab, nggak suka kenapa? Iya. Masih kalau kita jadi jurnalis itu kan masih suka ada isu-isu, Bolesa kayak gini. Kalau Ibu ngelihat itu murni persaingan bisnis atau memang karena orang iri itu? Waduh, jangan menjudge ya. Ya kita kan kalau wartawan kan harusnya maunya begitu ya. Tetapi kalau Ibu selalu katakan kepada kawan-kawan ya yang membantu ini ya, kita harus introspeksi diri, jangan pernah mengatakan kompetitor kita bagaimana dan bagaimana. Yang penting adalah memperhatikan diri kita. Jadi jangan pernah mengatakan bahwa orang nggak suka dengan Bolesa. Ya kan, selalu berpikir positif bahwa semua orang suka Bolesa. Iya. Tapi jadi motivasi juga. Oh ternyata orang gitu. Wah kita harus lebih baik lagi. Lebih baik lagi gitu. Ini kan kita juga nggak bakalan keluar SNI-nya kan. Nggak bakalan keluar juga BPOM-nya kan. Kemudian halalnya juga kita kan udah nilainya ya cukup baik ya Bu ya dengan nilai A kita. Grade gitu A kan. tertinggi itu ya Bu ya. Kemarin juga pas dari BPOM bulan Juni 2020 kita juga dapat nilai A seperti itu kan. Nah itu kan kalau nggak higienis nggak mungkin dikeluarkan lah seperti itu. Nah kadang juga kita setiap 1 minggu sekali kita suka survei juga ke lapangan. Memang kadang-kadang kita juga karena barang seperti ini kan dari produk-produk yang kemasan plastik ini kan rentan ya, rentan terhadap kontaminasi. Padahal kita di produk kita di kardus itu kan sudah ada 8 step. Itu sudah ada kayak jangan terkena sinar matahari. Oh itu untuk penyimpanan ya Bu ya. Saya mau nanya itu Bu, gimana sih kalau air minum dalam kemasan ini cara nyimpannya? Karena ada orang kalau di pesta-pesta itu udah digeletakin aja di situ matahari langsung, atau di rumah itu taruh di tempat yang lembab, itu boleh nggak itu? Nah itu kan sebenarnya di kardus itu sudah ada. Tapi kalau saya sendiri juga kadang jarang lihat, nggak ambil aja. Gitu. Boleh cerita Bu gimana sih cara nyimpen air minum biar aman gitu untuk kita konsumsi, apalagi untuk anak-anak kan kita juga khawatir ya Bu ya, salah ngasih nanti udah kalau orang makan tuh ada uget-ugetnya, takut ada lumutnya kan, kita kan nggak tahu. Nah mungkin Diana bisa jawab. Ya kalau untuk penyimpanan sebaiknya untuk produk yang kemasan itu ya itu sebaiknya tidak boleh terkena sinar matahari ya. Terus ditempatkan di tempat yang teduh seperti itu kan. Terus di bawahnya itu harus ada lantai, di bawah lantai itu harus ada alas. Oh nggak langsung ke semen atau ke keramik? Itu nanti karena kalau musim panas ya bau kan. Pantesan gimana ya, rasanya jadi bau. Ini agak lain. Jadi terkontaminasi sama plastik. Saya taruh aja geletakin. Iya itu, jadi harus ada alasnya. Itu ngaruh ya Bu ya. Papan lah gitu atau kardus yang lebih ini ya. Oh gitu. Bucong mana ini Bu ya? Deket kena apa Bu? Kayak berbau tajam, sabun, kayak duren misalnya. Duren, minyak tanah. Pokoknya yang berbau-bau itu jangan dekat. Oh yang bau tajam. Duren juga bisa ngaruh. Pernah sih. Air minumnya rasa duren. Pengaruh itu. Kadang-kadang di Bu? Di galon ya. Oh, di galon ya. Air minumnya rasa duren atau gimana? Rasa duren. Tapi nggak ngerubah struktur ini kimianya Bu ya? Berubah nggak Bu? Sebenarnya sudah diuji belum Bu? Berbau. Oh cuma baunya aja, tapi kan, untuk dikonsumsi masih aman ya? Yang namanya berbau kan sudah tidak memenuhi persyaratan. Oh iya ya. Dia nggak berwarna, air putih itu jangan berwarna. Tidak berbau. Itu ya. Iya. Jadi memang kalau diminum itu ya udah plong aja langsung gitu ya. Iya. Nah syarat air minum yang bagus itu. Yang bagus gitu. Jadi artinya makanya peletakan itu harus benar-benar kita perhatikan ya, jangan sembarangan terletak begitu aja, apalagi kalau langsung ke semen ya gitu ya, nanti dia lembab akhirnya baunya nggak enak gitu. Ya pernah mengalaminya ya? Karena saya taruh langsung di situ. Oh jadi kalau itu langsung taruh aja di. Jadi sekarang udah ngerti ya? Udah tahu ya. Kalau bagus lagi, kalau zaman dulu tuh taruh di dipan ya, di atas apa? Dipan yang nggak kepake itu kan taruh di situ lebih enak. Jadi bawahnya ada rongga udara buat ini. Boleh. Ya. Kalau yang botol ini kalau udah dipakai itu, kalau udah kita minum nih masih ada sisa nih. Bertahan berapa lama itu? Kalau boleh dipakai lagi, boleh diminum lagi. Sebenarnya selama nggak mempengaruhi rasa nggak masalah. Sekarang kan dia itu kan. Sama kita tutup lagi. Atau kadang kan, nah bagaimana kalau misalkan air kayak gini kita simpen di freezer?
jadi beku gitu kan, Ya. jadi es. Kan kadang anak-anak, saya juga sering ya taruh di freezer, karena kalau bikin es batu pakai plastik ribet kata dia. Payah, mending yang cup ini taruh di situ, tinggal diketok aja. Ketok. Itu boleh nggak, Bu? Saya sih di rumah seperti itu. Boleh. Malah lebih praktis ya kalau Di ini. rumah seperti itu praktis. Iya. Oh, ini kan masukin di gelas juga ukurannya pas, tinggal Iya. masuk aja nggak usah ini, tinggal taruh apa, Iya. jus atau Iya. apa ya. Oh gitu, banyak juga gunaannya ini ternyata. Cuma tadi ya kawan-kawannya, jadi proses penyimpanan juga harus diperhatikan. Iya. Karena air minum ini langsung ke tubuh dan dia masuk ke darah ya. Dia Iya. langsung. Jadi salah-salah minum, yang kita minum nggak bagus, pengaruh ke tubuh gitu Iya. ya. Bu, kalau uji labnya itu berapa kali sekali, berapa, mungkin ada ritmenya, mungkin berapa bulan sekali atau apa rutinnya kita? Kalau untuk di lab kebetulan kita apa namanya ada pas produksi itu kan jam 7 ya. Mm-mm. Jadi kita sebelum jam 7 kita udah cek dulu. Mm-mm. Nah itu. Nanti jam 10 kita cek lagi. Oh, tiap hari harus ya, Iya. SOP-nya gitu ya. Iya, SOP kita. Ibu emang. Diana sendiri atau ada tim yang bantu, Bu? Ada tim juga yang bantu. Mm-mm. Ada divisi, ada beberapa orang yang Mm-mm. bantu saya juga. Nah kemudian selain itu juga kita kerjasama dengan dinas kesehatan kayak gitu kan. Mm-mm. Kita juga cek ke sana kayak gitu kan. Walaupun dalam perundang-undangan itu 6 bulan sekali, tapi kita karena kita mau menjaga kualitas, kita Mm-mm. per 3 bulan sekali ya Bu. Ya. Mm-mm. Oh, laporannya itu ya, bahwa Nah, kemudian kita juga ke apa namanya ke eksternal ya, di luar ya. Mm-mm. Kita juga ceknya di Bogor, kemudian Oh juga gitu ya. di Palembang juga kita cek. Mm. Ya, apa namanya, insya Allah sih saya pikir untuk kualitas kita jangan diragukan seperti itu. Iya. Ya kalau saya nggak ngeragukan kualitasnya, cuma kalau bisa ada varian lain. Mungkin Ibu Sung kepikiran gimana kalau nggak cuma bikin air putih aja, tapi air yang nyeger-jeger gitu, kayak Berasa iya. Kan Udah pernah bisa ya, juga Bu, ya, Bu ya. karena Kan ekspansi itu apa, inovasi bisnis kalau orang itu. Kepikiran nggak, Bu, bikin kayak gitu, Bu Udah Sung? pernah. Udah pernah, tapi responnya Eh, gimana? Nah, kalau udah menyambung ke situ, ya, itu udah lama lagi nanti bicaranya. panjang ya Bu. Cukup panjang ceritanya. Eh, Itu udah kira-kira 12 tahun. Tahun 2006 ya Diana ya. Iya. Udah 15 tahun yang lalu. bikin kayak gitu. Bikin itu, tetapi bukan di sini, tapi ada satu pabrik lagi di tempat lain. Mm-mm. Tetapi karena itu tidak sesuai dengan hati nurani, makanya saya tutup. Oh. Karena pemakaian mereka adalah sodium siklamat ya, yaitu Oh iya, iya. itu kan berupa manis, Mm-mm. pemanis buatan, Iya, iya. atau aspartam ya juga ya. Mm-mm. Nah itu kan setelah kita lihat-lihat kan agaknya kurang baik bagi tubuh kita, Apalagi anak-anak ya. apalagi anak-anak. Oleh karena itu saya Mm. berpikir waktu itu, pemikiran saya ya, saya sendiri nggak mau minum. Bagaimana saya menyuruh orang lain minum? Jadi akhirnya pada tahun 2008 baru 2 tahun. 2 tahun jalan. Dua Baru tahun 2 tahun langsung jalan saya udah tutup. off ya berarti. Oh, saya udah nggak sesuai dengan hati nurani saya. Atau bikin air minum gula kabung tuh, Bu, yang herbal, yang alami. Iya, Bu ya. Kayak apa, Ibu Gubernur itu pernah bikin air serai kalau nggak salah. Cerai ya. Oh, Iya, air serai. ya. Jeruk kunci juga pernah. Ada teman Jeruk saya juga kunci, yang ya. UMKM Itu kan yang aman bikin kan jeruk ya? kunci, ya. Nah, Nah kan kita melihat dulu apa yang kita pakai bahan-bahannya kan. tapi Tetapi bikin kalau ini kan itu sehat air untuk putih tubuh. juga Ibu udah cukup lah, nggak usah yang ini, kasih ke UKM lain aja Ya. yang gitu ya, Bu ya. Kesempatan yang lain ya. Iya, Kasih berbagi lah, berbagi bagi lah. ke orang lain Iya. gitu. Karena UMKM juga rata-rata teman ibu juga semuanya. Iya. Karena kami juga bergerak dalam satu organisasi perwira. Hmm. Ya, jadi ibu juga duduk di situ di Hmm. organisasi perwira. Kebetulan yang ketuanya adalah Ibu Isadi. Mm-mm. Bisa Oh, dijual. bisa dijual ya. Ya, dan Heeh. kebetulan ibu sebagai wakil ketuanya. Wih, Saya sebagai Ibu wakil ini ketua yayasan iya, kemudian perwira. perwira, kemudian Dia nggak tahu kalau Apa? ibu banyak. Ibu sih banyak ya. banyak Ibu emang Mobile aktif ya? Cuma ibu nggak Aktivis. di belakang layar ya Bu. aktivis Ibu ya. Ya, tetapi karena masa pandemi ini ibu nggak Dikurangin ya, Bu. kurangi semuanya. Padahal Hmm. semuanya udah rata-rata ibu nggak ikut gitu loh. Hmm. Kemarin juga mau kumpul saya bilang belum mau karena masa pandemi ini. Bu Diana pernah nggak ketemu produk kita yang cacat itu? Pas Ya. lagi quality control, ketemu produk yang cacat itu perlakuannya gimana Ibu ya? Kalau pas di proses atau gimana? Iya, selama diproses sebelum dijual ya. Iya. Ada produk atau sampel kita yang kurang bagus nih, atau yang cacat, yang nggak layak gitu. Iya. Itu selanjutnya dia diapain, Bu? Pernah nggak Jadi kalau ketemu? untuk itu kan
apa namanya, karena kita nggak pernah nemuin seperti itu. Oh, nggak pernah. Nggak pernah. Jadi kalau paling yang BS ya kita nama itu ya, BS itu paling di kemasannya. Pada saat dikemasan, ini kan apa namanya, dia punya ini lid ya, kita namanya lid. Ini kadang-kadang yang nggak center kayak gitu. Oh iya iya iya. Kalau untuk kemasan enggak. Kalau untuk air ya. Untuk airnya isinya enggak ya. Paling di Karena kan kita nggak pakai apa-apa. Iya benar. Nggak pakai apa-apa, jadi murni aja. Paling cacatnya itu bolesanya hilang Kemasannya. jadi boleh gitu. Mungkin ya Bu ya. Ya ada cacat di ini aja di warna atau apa. Nah itu ya mungkin kesalahan teknis di mesin atau di apa. Kalau tapi KMTK kan nggak boleh pakai bahan pangan, jadi kita nggak pakai apa-apa, jadi murni. Dengan apalagi udah pakai sistem reverse osmosis sudah ini. Bu Diana ini pinter banget kalau ngomongin soal uji. Sekolahnya di mana ya Bu ya? Iya. Sekolahnya di mana ya Bu ya? Oh, atau gitu. dari pengalaman Ibu? Saya tuh sekolahnya saya dari apa? Nggak nyambung ya Bu. Saya tamatan dari geologi pertambangan. Oh geologi, Ya, adalah kan nyambungnya Bu, kimia. Saya emang kerjanya di lab di waktu itu ya, di lab kan di lab jadi nyambung. Nyambungnya di situ. Pas Bu Sung milih orangnya. Ya. Iya, yang sesuai, ilmunya kompeten, dia tahu dengan apalagi pertambangan. Bangka Belitung memang wilayah tambang. Pasti Bu Sung bikin usaha air minum, ada Ibu Diana yang dampingin, klop. Iya, makanya betul. bisa bertahan 21 tahun ya Bu ya? Sudah. 20 ya tahun 1999 saya masuk. ya, Iya 22 jalan. 20-an, iya, Bu Sung, saya mau Ya. nanya nih, Ya, untuk tahun ini kan lagi corona juga. 2021 mimpi Ibu apa Bu untuk Bolesa untuk tahun ini? mimpinya supaya pertama pandemi harus cepat berlalu. Iya, semua orang itu, saya juga bosan saya di rumah sehingga tuh. perekonomian semakin baik. Setelah perekonomian baik ya, Bolesa bisa meningkat. Nah, itu harapannya. Gitu loh, supaya karena tahun kemarin kan drastis juga turunnya ya, karena nggak ada pesta. Iya, ya kan? Dikurangi. Ini udah mulai Bu ada pesta? Justru sekarang lebih kurang lagi. Kurang ya sekarang ya. Waktu yang sebelum itu ya? pertama kali kan kurang. Iya. Kemudian udah pada berani kan, udah mulai ya kan. Sekarang ini kan lagi turun lagi zona merah ya. Zona merah ini udah turun lagi. Ya kan? Coba lihat stoknya banyak. Jadi memang tantangan pandemi ini ya yang harus harus kita. Jadi pertama itu makanya pandemi itu ya harapan kita supaya cepat berlalu. Ada vaksin ini Bu. Optimis nggak Bu? Kan ada vaksin. Optimis nggak bisa ini? Optimis ya, harus optimis ya. Harus optimis. Kalau kita pesimis bagaimana Muri? Ya. Bu, terkait persaingan bisnis kembali tadi, bagaimana Ibu memaintain perusahaan yang karyawannya banyak, bidangnya juga banyak, termasuk Ibu Diana ini kan punya bidang-bidang tersendiri. Sementara Ibu juga mobile di luar, ada kegiatan lain. Cara Ibu memaintain perusahaan ini biar ternyata bisa survive sampai sekarang itu gimana caranya Bu? Percaya. Percaya kepada karyawan. Ya kan? Iya. Itu yang ada di dalam kita. Ketika kita bekerja, kita tidak bisa terus-terusan nongkrong, terus ngawasi. Kita nggak bisa bekerja sendiri. Tapi kepercayaan yang kita berikan kepada para staf kita, ya kan? Masing-masing kan punya bagiannya. Diana bagian ini, ada lagi bagian marketingnya, ada lagi bagian humasnya, ada lagi bagian personalianya, ya kan? Bagian keuangannya, bagian kepala pabriknya. Itu kita udah satu tim, ya. Tim kita inilah yang bisa memperkuat kita punya. Jadi kita nggak bisa one man show. Kita bekerja sendiri. Ketika kita bekerja sendiri, apapun kita nggak bisa, ya kan? Tapi kita bagi tugas-tugas. Nah, dari situ kita harus mempercayai karyawan kita. Ketika kita tidak percaya, disitulah yang akan menjadi sesuatu. Kalau kita tidak percaya nih Ibu sama Diana betah nggak kerja sama Ibu? Ditanya langsung langsung aja tanya. Bu Diana, Bu Sung ini bawel nggak Bu? Apa artinya cerewet nggak? Nggak pernah marah. Iya. Nggak pernah marah. Bercanda terus ya, tapi bercanda itu berisi, istilahnya tegas ya. Jadi Ibu dari awal saya di sini sampai sekarang tuh Ibu nggak pernah marah. Belum pernah saya lihat Ibu marah. Udah dapat penghargaan apa aja dari Bu Sung, Bu Diana? Belum ada. Belum ada. Ada. Umroh ya Bu. Oh ya. Lupa saya. Sayanya yang lupa. Kalau saya kasih Diana umroh.
Ya, terima kasih Diana sudah ingat kalau Ibu kasih perusahaan penghargaan ya. Benar kita Ibu udah kasih perusahaan udah kasih berapa? Ya saya Iqbal baru 2 ya. Baru 2 orang yang kita umrohkan. Ya, tetapi tahun ini mestinya ada. Tetapi karena masa pandemi, iya di sana juga dibatasi ya, ada jadi kuotanya. kita belum, nanti kita pikirkan lagi. Jadi kita per ini, siapa dulu masuk, ya, dia dulu gitu loh. Jadi Diana dulu kemarin, ya Ibu lupa ya, karena memang nggak pernah inget ya apa yang sudah kita. Banyak pekerjaan. Low profile Ibu ini ternyata. Bu, kalau ada nggak Bu pesan Ibu untuk para UMKM di tengah pandemi ini biar mereka juga bisa, ya udah pandemi kita juga harus bisa kayak Bolesa gitu. Jadi menjadi inspirasi Bolesa ini bagi teman-teman UKM. Apa Bu pesan Ibu? Pesan Ibu ya tetap semangat, ya. Jangan pernah down, ya. Tetapi kita kembali lagi bahwa kita yang harus dalam diri kita, bahwa kita akan maju, ya. Itu kalau kita terus berpikir bahwa kita akan maju, kita pasti bisa. Maka kalau kita berpikir kita bisa, kita pasti bisa. Itu suatu kalimat yang membuat Ibu terus juga, ya, bahwa kalimat-kalimat itu yang kita bisa baca daripada buku, itu yang bisa memotivasi kita bahwa bagaimana kita sebaiknya gitu loh. Makanya dikatakan kenapa jangan marah-marah, kenapa saya nggak pernah marah Diana, karena Diana kerjanya baik. Oh iya. Ya kan? Iya, kalau orang baik ngapain dimarahin? Kenapa dimarahin? Ya. Tapi pada prinsipnya marah tidak akan menyelesaikan suatu masalah. Iya, benar. Ya. Tapi suatu masalah itu semua orang punya masalah. Tidak ada satupun orang tidak punya masalah. Tapi bagaimana cara kita menyelesaikannya. Itu satu kalimat lagi yang harus ada. Jadi marah tidak akan menyelesaikan masalah. Bu Diana ada pesan nggak untuk Bu Suhung? Ada nggak harapannya untuk Bu Suhung? Mungkin apa gitu? Harapan saya atau untuk Bolesa lah, untuk Ibu Suhung. Ibu saya pengennya Ibu tetap seperti Ibu yang saya kenal ya dari tahun 2019 saya bekerja sampai sekarang 99 ya. Harus tetap seperti itu. Sekarang seperti ini. Marah-marah. Marah-marah maksudnya. Jadi jangan marah-marah maksudnya katanya. Ada titipan nih dari tim Bu, katanya mau suruh baca pantun. Oh, disuruh baca pantun ya. Jadi sebelum kita menutup, Bu Suhung ada pantun. Silakan Bu dibacain. Silakan ya. Saya baca pantun ya. Pergi ke pasar beli kelapa. Iya. Kelapa dikupas, manis airnya. Iya. Jika Anda orang Bangka, pasti tahu ke air minum Bolesa. Kelapa dikupas, manis airnya. Iya. Air diminum bersama saudara. Iya. Mari semua pakai Bolesa. Karena Bolesa pilihan untuk keluarga. Keren, Bu, keren. Saya curiga Bu Suhung nanti mau bikin air kelapa kemasan karena pantunnya kelapa. Baik Bu Suhung, mungkin penutup dari Ibu Suhung terkait Bolesa ini, harapan Ibu ke depan, kemudian untuk karyawan juga mau seperti apa, kemudian Ibu punya ekspektasi apa ke depannya. Silakan Bu, penutup dari Ibu. Penutup ya. Yeah. Nah, untuk menutupi pembicaraan kita sore hari ini ya, tetapi harapan kami bahwa semuanya mendukung Bolesa, ya, dan kami sebagai produsen Bolesa ini akan memberikan yang terbaik, ya. Jadi percayalah kepada Bolesa. Nah, itu yang harapan kami kepada masyarakat. Ya, mungkin Diana mau nambahin? Cukup. Diana cukup. Itu aja kayaknya. Dua orang ini sepertinya sudah menjadi sahabat karib ya, kelihatannya. Karena memang kayaknya kalau saya lihat di Bolesa ini sekat antara pimpinan dan bawahan itu nggak kelihatan itu Bu. Lebih ke teman gitu ya. Karena saya melihat Ibu memperlakukan karyawan itu sebagai teman. Benar gitu ya Bu ya? Memang begitu ya Diana ya. Karena selalu saya sebut kalau udah merapat teman-teman, teman-teman. Iya. Karena kita adalah satu tim. Iya. Bukan lagi kita bekerja sendiri. Tetapi karena ada tim ini, kita baru bisa ada masalah, kita baru bisa menyelesaikannya.
dengan pendapat-pendapat, jadi dengan banyak pikiran, jadi kita baru bisa. Jadi sekali lagi dalam mengerjakan suatu pekerjaan jangan one man show, tetapi mari kita membentuk suatu tim. Kalau ada tim yang kuat, maka kita mengharapkan bahwa tetap lancar. Iya. Bu, satu lagi saya baru ingat, ada nggak yang investor yang nawarin mau beli Bolesa, Bu? Sampai sekarang sih belum ada ya. Belum ada ya? Atau yang mau nanamin saham itu, nah, saya invest lah ke Bolesa? Belum ada. Belum ada. Kalau ada gimana, Bu? Ibu terima atau? Sepertinya enggak ya Diana ya. Biarlah seperti ini. Iya. Tadi kata Diana seperti ini aja. Iya. Dari awal dari seperti ini aja. Baik, berarti kalau mau ini masih mikir-mikir lah. Kecuali memang Ibu diajak, Bu Sung, yuk kita bikin air minum di tempat lain. Mungkin bisa, Bu ya? Mungkin ya. Di wilayah Sumatera di mana gitu ya. Atau apa. Atau di Belitung, juga yang dekat di Belitung. Ya, kayaknya Ibu juga nggak mau lagi. Di Belitung nggak ada kepikiran, Bu, bikin sendiri? Tadinya ada kepikiran, tapi belum terlaksana. Iya. Ya, itu. Tapi kalau dibilang kalau untuk membuat suatu bisnis lagi, mungkin agak berat. Bukan berat ya, karena faktor usia ya. Iya. Ya, faktor usia itu membuat seseorang itu udah merasa ya udahlah begini aja lah. Udah cukup karena lah waktu ya. itu kan masih muda. Iya, masih ya, udah 20, energik. Berapa ada? 30-an ya. Nah, sekarang juga masih muda, Bu. Oh, sekarang masih muda? Ya, sekarang berapa ya? 40-an atau Tuh, jangan-jangan sama kayak ibu saya. berapa umurnya? ibunya? 60. Sekitar segitu. Masih muda ya, Bu Ide? Ibu Diana berapa umur? Saya 50. Oh, masih inilah. Masih dekat lah jaraknya. Baik. Masih teman-teman. Iya. Mungkin itu obrolan singkat kita bagaimana memulai bisnis dari Bolesa ini. Saya dapat menangkap bahwa sebenarnya sesuatu itu berawal dari pikiran dan dari semangat kita. Pesan Ibu Sung tadi, kalau kita berpikir bisa, maka bisa, itu Bu ya. Dan yang kedua adalah kita tidak bisa kerja sendiri, kita tidak bisa one man show yang selalu ditekankan oleh Ibu Suhung, bahwa kita harus kerja tim, dan tim ini penting untuk membesarkan suatu apapun, baik itu di organisasi, kelompok, atau lebih-lebih di perusahaan bisnis seperti air minum ini. Dan yang ketiga bahwa jangan ada keraguan terkait dengan kualitas dari Bolesa ini. Bahwa Bolesa adalah pionir air minum dalam kemasan di Bangka Belitung, tidak bisa dipungkiri. Dan Bolesa juga rasa-rasanya tidak ada yang tidak kenal gitu. Dengan quality control yang sudah terjaga, dengan tim Ibu Diana dan kawan-kawan, rasa-rasanya Bolesa ke depan ya masih tetap bisa. Harapannya kalau bagi saya sendiri ya ada inovasi lain, mungkin air kelapa dalam kemasan dan atau ada riset-riset inovasi lain yang mungkin untuk kaum milenial bisa ini dari kemasannya bisa untuk pesepeda atau apa. Nah, itu butuh juga tim atau pemikiran yang mungkin harapannya bisa terutama bisa mengangkat nama Bangka Belitung lah, bahwa Bangka Belitung ada air minum dengan sistem terbaik, teknologi terbaik, dan orang-orang yang terbaik juga, dan tim masuk ownernya juga yang terbaik. Kami tutup acara hari ini dan mungkin malam nanti akan ada live juga. Kita akan bicara tentang bisnis juga, tapi lebih ke organisasi, yaitu Himpunan Pengusaha Muda Indonesia yang sebentar lagi akan memilih calon ketua untuk HIPMI Bangka Belitung, Bu. Nanti ada 2 kandidat yang akan ngobrol di kita juga nanti malam jam 8. Nanti Bu bisa cek. Mereka ini anak muda yang berpikiran bagaimana bisnis pengusaha muda di Bangka Belitung bisa berkembang. Nah, mungkin kita bisa share nanti. Nah, jam 8 nanti malam kita akan live. Mungkin hari ini kita cukupkan di sini. Terima kasih untuk Ibu Sung dan Bu Diana. Tempatnya enak, Bu, nyaman. Kalau di tempat kita kan sempit. Kalau di sini lapang dan kita bisa menyaksikan langsung gudangnya, ada tempat produk-produknya, dan kami harap kapan-kapan bisa bertamu lagi ke sini, Bu. Ya, silakan. Iya. Muri. Terima kasih, sambutannya sangat luar biasa, dan kepada tim Wow Bubble juga terima kasih. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan atau kata-kata yang kurang pantas. Mewakili narasumber, kita tutup speak up sore ini. Selamat sore. Sampai jumpa lagi.